Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena malam Ramadan telah masuk, saya mulai dengan sebuah pantun. Tusuk gigi sudah sarapan, ada daging di dalam gigi. Bilang Masya Allah ya. Ulang lagi ya. Tusuk gigi sudah sarapan. Masya Allah. Ulang. Tusuk gigi sudah sarapan. Masya Allah. Ada daging di dalam gigi. Sudah masuk bulan Ramadan. Mohon diterima maaf sedalam hati. Alhamdulillah Bapak Ibu, tidak usah padang-padang khotimah ini, maka marilah kita mulai cara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang sama-sama kita tunggu yaitu tausiah. Mohon maaf Bapak Ibu, sedikit perbaiki acara pertama yaitu sepatah kata daripada Ketua Panitia Ramadan Masjid Istiqlal tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Kepada Ustadz Rehan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikan salam makan opak, orang-orang membeli gas. Jawab salam sudah kompak, tapi sayang kurang keras. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita harapkan semangat yang menggelegarkan masjid kita ini dapat istiqomah hingga akhir Ramadan insyaallah. Semoga kita sama Ustaz Hafiz nih. Dimulai dengan pantun, kita mulai juga dengan pantun. Boleh saja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri min uqdatin min lisani wa qaul qawli. Pertama dan utama sekali, marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Istiqlal Pekanbaru. Selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Yang terhormat pengurus Masjid Istiqlal beserta staf jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal Pekanbaru, dan yang kami banggakan adik-adik yang kami sayangi, para remaja Masjid Istiqlal. Tanpa memperpanjang waktu, sebelumnya sudah dibentuk sebuah panitia Ramadan yang alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua Ramadan yang dibimbing dan disertai dengan stafnya, yaitu dengan sekretaris Bang Kadri dan bendahara Bapak Gunawan. Kami dari panitia Ramadan insya Allah akan menjalankan amanah ini selama 1 bulan ke depan. Kami mohon bantuan dan sokongannya dari Bapak Ibu sekalian, karena kami baru juga untuk membebani jabatan ini. Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi. Untuk itu kami selaku ketua Ramadan akan menyampaikan beberapa kegiatan Ramadan pada bulan ini. Yang pertama, seperti biasa Bapak Ibu, kita akan melaksanakan adanya kajian rutin Sabtu ba'da subuh dan Ahad ba'da subuh. Insya Allah kita akan adakan selama bulan Ramadan kajian rutin Sabtu ba'da subuh dan Ahad ba'da subuh. Selanjutnya kita akan mengadakan juga adanya malam nuzulul Quran, dan juga ada pengadaan lomba untuk remaja-remaja masjid kita, yang insya Allah lombanya akan kita sampaikan seiring berjalannya Ramadan ini.
Selanjutnya yaitu akan ada pembagian anak yatim. Selanjutnya juga akan ada iktikaf 10 malam terakhir bagi bapak-bapak ataupun remaja masjid yang ingin beriktikaf di masjid kita ini, sehingga masjid kita ini hidup pada malam hari ini. Selanjutnya seperti biasa adanya tadarus Al-Quran setiap malamnya. Dan insya Allah Bapak Ibu kita akan melaksanakan pengadaan karpet baru. Untuk itu kita mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk membantu masjid kita ini membeli karpet baru, yang mana kita sudah sebarkan amplop-amplop, boleh diisi dengan nama hamba Allah dan lain sebagainya. Silakan langsung kepada panitia, boleh ditinggalkan di bakul yang berjalan juga boleh. Adapun paket Ramadan kita satu malam untuk bulan ini yaitu 300.000. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan donatur kepada masjid, silakan sampaikan saja kepada panitia Ramadan ataupun pengurus-pengurus lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Panitia Ramadan. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan bersama-sama dan kita sokong programnya hingga terwujudnya sebuah prestasinya di tahun ini. Acara berikutnya itu sama-sama kita nantikan tausiah agama yang disampaikan oleh Ustaz Said dengan tema syarat dan rukun puasa. Para Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resiko jadi pendakwah itu kalau sudah dimulai dengan pantun, nanti resikonya kalau nggak pantun tak ada yang dengar. Ini salah Ustaz harus dimulai pantun nih, pantunnya apa? Ustaz Lekan juga seperti itu, maka saya juga harus berpantun. Bulan Ramadan bulan penuh rahmat. Tapi kalau Ustaz Hafiz tadi apa berita? Ustaz saya tahu. Bulan Ramadan bulan penuh rahmat. Banyak jamaah pergi mengaji. Agak bagus tadi kan? Kalau tadi saya dengar salam saya sedikit yang jawab. Kalau tak saya ulang, kalau tak dijawab dengan lebih semangat, saya akan ulang 10 kali lagi. Jadi harus dijawab lebih semangat ya. Biarkan 10 kali lagi. Ya udah jam lewat 8 lewat 15. Kalau salamnya 10 kali, mukadimah selesai buat tarawih nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gak kalah Ustaz Hafiz. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, guru-guru kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sangat-sangat saya bahagia berjumpa pada kesempatan malam pertama Ramadan ini, karena hampir setiap Ramadan saya dapat giliran yang pertama. Alhamdulillah. Di 1200
mau balik MDI, semua hanya masjid-masjid biasa yang dapat istiqlal cuma Ustaz Zahid. Walaupun istiqlalnya dalam Pekanbaru ya, luar biasa. Saya lihat perkembangan pembangunannya semakin dahsyat, luar biasa. Dari luar sudah tadi nampak ada pembangunan. Insya Allah tidak sampai 15 Ramadan semuanya paripurna, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Disusul dengan jamaahnya, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan pun seperti ini, amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan nanti saya ada jam kosong di akhir Ramadan, saya akan coba sholat di sini. Kalau istiqomah seperti ini, yes. Mudah-mudahan, amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada kata lain selain syukur yang sedalam-dalamnya. Karena ini malam pertama, kajinya nggak usah kenceng-kenceng. Ini kalau ibaratnya baru pemanasan, ya, baru pemanasan. Karena 30 malam kurang lebih nanti kita akan datang orang yang bermacam-macam. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mampu satu mengosongkan gelas-gelas ilmu kita. Kadang yang duduk di hadapan saya ini ada yang doktor, ada yang S2, ada yang pondoknya nggak pulang-pulang. Saya cuma 8 tahun, itu pun di pondok banyak tidurnya, nggak seperti yang lain-lain. Jadi mungkin secara ilmu kalau orang sampai ke sini, saya baru sampai ke sini. Tapi karena amanah orang tua saya harus jadi ustadz dan berdakwah, mau tak mau di sela-sela kesibukan bisnis saya harus dakwah. Kenapa harus bisnis? Karena pendakwah harus punya uang. Kalau nggak punya uang, bensinnya nanti payah. Maka saya berbisnis dan berdakwah. Doakan mudah-mudahan istiqomah, amin. Ya Rabbal Alamin. Intinya ya Bunda, yang dimuliakan oleh Allah, malam ini malam yang kita doa setiap malam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ada kata wa ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan ini. Qadarullah, malam ini Allah pilih kita yang diantara doa jutaan umat hamba Allah, kita dikabulkan doanya dan sampai pada malam Ramadan ini. Pertanyaannya kalau udah sampai mau ngapain? Nah, jadi yang pertama, jangan lupa bersyukur. Karena kadang kita hanya seremonial datang Ramadan, pergi pulang, syukurnya kadang lupa. Tadi Ustaz Hafiz mengatakan kalau dalam satu majelis nggak ada sholawatnya, kadang-kadang Ustaz Hafiz bilang seperti ya, kita nggak mau ya seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah. Maka sama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap syafaatnya. Kalau banyak kajian-kajian yang mungkin menyampaikan, mudah-mudahan kita dapat syafaat fi yaumil qiyamah. Tapi saya sampaikan pada malam hari ini, baik memang yang kita tunggu adalah syafaat fi yaumil qiyamah, tapi kita juga berharap syafaat Rasulullah fid dunya wal akhirah. Dari di dunia ini kita sudah bermohon kepada Allah, ya Allah berikan syafaat Rasulullah. Kehidupan kita yang mulia, kehidupan kita yang memang sesuai dengan syariat Allah, itu semua bentuk syafaatnya. Kita berharap mudah-mudahan dunia yang fana ini, ya, dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua dijemput oleh Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang paling dahsyat lagi, yang sangat kita tunggu-tunggu adalah Allah izinkan kita masuk surganya Allah, bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bilang, ya Allah Ustaz, jangankan bertemu Rasulullah, masuk surga aja untuk. Kalau minta ya jangan hanya seperti itu. Jangan hanya minta, ya Allah masukkan saya ke surga, enggak ketemu Rasul, enggak apa-apa ya. Ya rugi, kita berupaya bagaimana Allah izinkan masuk surganya Allah, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam pertama ini saya diamanahkan dari MDI Kota Pekanbaru untuk menyinggung sedikit, nggak banyak. Untuk membahas sedikit, nggak banyak, karena kalau dibahas semua itu nggak habis waktu 1 jam 2 jam. Perkara syarat dan rukun puasa. Ini babnya fikih. Fikih itu kalau dibahas dari mazhabul arba'ah, ya kalau saya di pondok pesantren itu yang dikaji ulang-ulang itu nggak habis-habis. Maka di sini saya ambil poin-poinnya saja. Sebagai rujukan saya ambil kitabnya Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah itu kalau di pondok pesantren kitab paling dasar. Yang ngajinya pun anak-anak ibtidaiyah. Kalau di sini anak-anak MDA. Ustadz, saya yang di sini sudah doktor, masa Ustadz pakai Safinatun Najah? Ya udah, maka saya bilang tadi kosongkanlah gelas-gelas ilmu kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun, pasal tentang syarat puasa ya. Yang pertama saya sampaikan suruh fi wujubihi khamsatu asyya. Syarat puasa itu, syarat wajib puasa itu ada 5. Singkatnya yang pertama adalah Islam. Semua Islam? Alhamdulillah. Berarti besok siap puasa. Apakah orang Islam wajib semua puasa? Tidak, ya. Hanya syaratnya masuk, tapi tidak semua umat Islam itu wajib puasa. Masuk dalam syarat berikutnya apa? Yang pertama adalah taklifun, atau kalau bahasanya balik. Balik ya, balik itu artinya kalau kajinya ini kalau dijelaskan panjang, baliknya laki-laki dengan baliknya perempuan itu seperti apa? Ya. Kalau singkatnya seperti ini. Yang jelas tanda-tanda balik kalau dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan adalah kalau perempuan itu sudah datang bulan ya. Kalau seandainya belum datang bulannya itu kalau Imam Syafi'i 9 tahun takriban. Kalau ada perempuan sudah datang bulan di umur 9 tahun takriban. Takriban itu artinya apa? Boleh lebih, boleh kurang, asal kurangnya tidak 16 hari itu sudah dikatakan balik. Ya. Kalau tapi ada seorang wanita mungkin dalam kondisi tertentu dia ya belum balik, usianya udah tinggi kali, gimana ukurannya? Ukurannya adalah umur 15 tahun. Kalau ada wanita umur 15 tahun belum datang bulan, maka dia termasuk dalam hukum taklifun, kena hukum wajibnya puasa. Kalau laki-laki juga dibalik sama aja seperti itu. Biasa kalau laki-laki itu ditandai dengan apa? Mimpi basah. Mimpi basah. Kalau sudah usia 15 tahun belum mimpi basah berarti di mana? Letak baliknya di usia 15 tahun. Pertanyaannya mungkin banyak orang yang mengatakan kalau puasa Ustaz bagaimana puasanya anak-anak kecil? Ya anak-anak yang masih usia belum balik kok puasa. Sementara yang diharuskan puasa itu yang balik. Nggak apa-apa untuk tarbiyah. Tapi dalam pahalanya seperti apa? Kalau dalam kitab Safinatun Najah dikatakan rufi al-qalam an salasah. Diangkat artinya tidak dicatat pahala itu 3 orang. Yang pertama saya singkat aja nggak usah pakai bahasa kitab. Orang yang tidur sampai dia bangun. Itu pahalanya dosanya nggak ditulis. Orang yang orang yang gila sampai dengan sehat berarti tidak ditulis pahala dan dosanya. Bayi sampai dengan taklif artinya sampai dengan dewasa tak ditulis pahala. Terus untuk apa dia puasa? Pahala puasanya nggak kemana-mana, tapi yang lari kepada orang tua adalah pahala yang mengalir memiliki anak yang soleh dan soleha. Maka didik anak-anak kita puasa dari dini ayah bunda supaya pahala mengalir sebagai pahala jariah anak soleh dan soleha ya. Yang kedua syaratnya adalah syarat wajib puasa adalah itqanun artinya kuat untuk berpuasa. Kalau dalam tua sudah uzur seolah sekiranya tidak lagi mampu puasa nanti diganti dengan bayar fidyah. Terus sehat ya tidak sakit artinya. Yang kedua adalah iqamah tidak dalam sabar. Itu singkat dah.
Terus rukunnya apa? Arkanu yang pertama adalah niat, ya. Niat itu apa? Qasdu syai'in muqarranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dibersamai dengan perbuatan. Ingat ayah bunda, puasa ini adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit pada sampai matahari. Udah niat, tapi kalau tidak dibarengi dengan menahan diri, artinya dia belum sah niatnya. Kenapa? Karena niat, an-niyatu fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Niat itu di hati, lisan dan perbuatan. Perkara puasa, ya, kalau dalam kitab Safinatun Najah itu lebih dirujukan pada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu niat puasa itu lailan tikuli lailin bil fardi. Niat pada malam hari di setiap malam, kalau itu puasanya puasa wajib. Jadi tiap malam harus niat, malam ini niat, besok niat lagi, besok niat lagi setiap malam. Imam Syafi'i. Kalau mau taklif Imam Maliki, niat satu kali aja. Ini awal ini sekarang niat untuk 1 bulan Ramadan. Saya niat puasa sebulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Monggo, yang mana mau dipakai, yang mana mau diamalkan. Tapi lebih enaknya mungkin lebih banyak yang pakai niat sebulan penuh. Tapi kalau seandainya lupa nggak apa-apa, mungkin itu ya mikirnya ya nggak masalah. Silakan, yang penting udah ada dalilnya, udah ada dasarnya, lakukan. Nggak perlu contoh-contohkan gara-gara itu. Niat zahar nggak zahar, wis monggo. Mau zahar sah, ya nggak zahar juga sah. Pakai nama itu sama mau tidak juga sah. Yang penting dalam hati niat dibarengi dengan perbuatan. Ya. Selainnya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mungkin ini bab yang singkat yang saya sampaikan perkara rukun syarat wajib dan rukun puasa. Cuma ada sedikit pesan yang mungkin harus kita sama-sama tanamkan seperti awal tadi kita sampaikan, bahwasanya malam Ramadan ini adalah malam yang kita tunggu-tunggu, bahkan kita doa setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita doa, ya Allah, baliklah ya Allah, sampaikan saya di bulan ini. Sekarang Allah sudah takdirkan sampai. Maka yang harus kita lakukan adalah harus bersiap diri lahir dan batin, secara ruh kita, jiwa kita, mental kita harus kita persiapkan betul. Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Kuatkan niat, besarkan niat. Niat di sini bukan niat puasa, ya. Jadi sudah selesai tadi niat rukun puasa. Ini keluar dari Ramadannya. Niat untuk beribadah, baik itu wajib maupun sunnah di bulan Ramadan. Kuatkan niat itu. Kadang Pak kalau nggak kuat niat, malam berniat Pak, niat. Tapi ketika sudah jam 1 siang, udah berkumur-kumur, dikeluarkan juga Pak, tapi separuh. Kenapa udah nggak tahan, nggak kuat? Nah maka ada yang kayak gitu Bu? Ya. Enggak lah ya, kecuali tak sengaja. Kalau terus alhamdulillah. Saya puasa anak soimun gak bisa diganggu-ganggu, maka besarkan niat. Ini penting. Besarkan niat itu apa? Kalau di hari-hari biasa mungkin kita nggak bangun tahajud, niatkan Ramadan ini ayo bangun tahajud. Kalau biasa-biasanya kita tidak khatam Al-Quran, ayo mulai malam ini kita planning kan ini Al-Quran, khatam nggak kira-kira setahun ayo? Setahun, sebulan Ramadan. Khatam ya? Khatam? Ada yang bilang Ustaz, Allah sekali cemen saya Ustaz 2 hari sekali khatam, alhamdulillah minimal 1 kali. Biasa kita mungkin duhanya kalau sempet, udah keburu kerja, keburu ini, keburu itu, nggak sempet duha, ayo Ramadan ini paksakan dikit. Ini namanya besarkan niat. Infaknya biasanya kalau kita infak subuh 2.000 rupiah,
Ayo Ramadan ini besarkanlah sedikit dari hari biasa. Nah, ini namanya membesarkan nih, sinkron dengan yang kita tunggu-tunggu. Ini udah bulan yang ditunggu-tunggu. Sebagaimana kita menunggu sesuatu yang memang betul-betul kita nanti kedatangannya, sampai sudah datang di hadapan kita cuekin. Sudah datang di hadapan kita abaikan. Kira-kira yang datang sakit hati nggak? Begitu juga Ramadan, kalau kita cuekin, ingat juga akan memberikan balasan. Allah akan memberikan balasan. Kenapa? Allah yang punya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini sebenarnya paket yang diberikan oleh hambanya untuk kemuliaan hamba itu sendiri. Tapi begitu dikirim bulan Ramadan kok dicuekin. Allah yang marah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus walaupun kita sudah besarkan niat, misalkan kita mampu melakukan kok sesuai planning gitu ya, tahajud tiap malam, duha mantap, Quran khatam, tapi tetap kita jangan sampai merasa kalau Ramadan ini adalah Ramadan terbaikku, Ramadan ini adalah Ramadan yang terhebatku, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling bisa mensucikan diriku. Jangan dulu. Karena para ulama mengatakan, kalau dalam kitab-kitab salaf itu, ulama mengutip seperti ini, khud nadim wala takhud nadim. Kamu ambil dia, kamu akan rugi. Enggak, kamu ambil dia, kamu rugi. Kamu ambil separuh dia, kamu juga rugi. Ada sebuah cerita singkat. Saya ambil 10-5 menit lagi lah ya. Tadikan. Ada seorang guru dengan 3 murid. Datanglah muridnya, disampaikan oleh gurunya dengan bekal karung kosong. Silahkan kamu menyeberang ke seberang sungai. Di sana kamu akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Apa yang dilihat? Ternyata di sana emas, berlian, intan permata yang sangat menyilaukan. Tapi pesan gurunya, khud nadim wala takhud nadim. Kamu ambil dia, kamu rugi. Ya kamu ambil, kamu rugi. Ambil sedikit rugi. Sampai ke sana bingung ini 3 orang. Yang satu mengatakan, kalau saya ambil penuh berlian ini nanti rugi untuk apa? Ya udah saya kosongkan aja lah karung saya. Yang satu iseng-iseng aja lah saya ambil separuh. Mana tahu ada gunanya di sana. Yang satu sekalian udah nyampe sini penuhkan aja lah. Sampai ke seberang balik lagi disampaikan oleh gurunya. Apa yang kamu ambil? Saya ambil penuh guru. Bagus. Kamu separuh dulu. Yang kamu saya nggak ambil apa-apa guru. Maka disampaikan inilah ibarat amalan Ramadan kita. Seberapa banyak pun yang kita tanamkan amal itu sekarang, sebanyak berapa banyak pun yang kita tunaikan sekarang ini, nanti ketika menghadap Allah yang kita rasakan hanyalah rugi. Kalau tahu fadilah keutamaan Ramadan itu dahsyat luar biasa, maka saya nggak akan pernah istirahat sedikit pun di bulan Ramadan ini untuk siam dan qiyam. Ini yang dirasakan nanti ketika menghadap Allah. Bayangin ayah bunda, kalau yang cuek Ramadan gimana? Yang nggak ngambil apa-apa di Ramadan gimana? Yang nggak siam-siam seperti apa? Yang full saja di Masjid Istiqlal ini dari malam pertama sampai malam terakhir masih rugi. Bagaimana nanti kalau sudah punya planning di malam ke-20 sampai terakhir saya mau survei mall ke mall. Betul. Karena ada diskon di sana. Rugi. Yang terakhir penutup adalah kuatkan fisik kita bun, ayah bunda, karena kita ini ibarat ibadah fisik ya. Oke, dikatakan sumu tasihu idahnya. Puasalah kamu akan sehat. Artinya ini dipakai ketika puasa sesuai dengan aturan puasa. Kenapa orang yang sakit nggak boleh puasa? Artinya boleh tidak puasa karena sumu tasihu puasa sehat itu otak yang awalnya orang udah sehat. Tapi kalau orang awalnya sakit, mah kronis, ya jangan puasa karena puasa tidak membawa pada sehat. Tetap harus tidak berpuasa. Ada seorang
yang baru-baru ini saya jumpai, sahabat saya juga. Selama saya jumpa kurang lebih 5 tahun tidak pernah berhenti puasa yang namanya puasa Daud. Tahu Bu puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Bahkan kalau saya mau pergi ngopi, maaf ya, kalau ngopi itu kan enak kan Pak? Janji sama teman yang satu ide, enak banget. Saya telepon Ustaz, kapan ngopi? Jadwal saya nggak puasa hari Sabtu Ustaz. Hari Sabtu saya ngopi bareng. Suatu ketika qadarullah masuk ke ICU 3 hari nggak sadar, ternyata apa? Kronis ya. Akhirnya ada sedikit orang yang seuzon kepada puasa. Ini gara-gara puasa. Sepintas seperti itu kan? Ternyata saya telusuri. Beliau puasa tidak sesuai dengan yang aturan sehatnya. Tidak pernah makan sahur. Satu. Bukan dia dalam perjalanan, ketika waktu buka mampir dimanapun dia mampir, kadang minum sprit belum terisi perutnya, meminum minuman yang memang mengandung suatu perkara yang nggak baik untuk lambung, dia lakukan itu bertahun-tahun. Bukan puasanya yang salah, tapi pola makan dalam puasa itu yang belum tepat. Maka ini harus kita jaga fisiknya, cukupkan istirahatnya, jaga makannya, jaga semuanya. Itu apa? Supaya siam kita betul-betul maksimal di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini pesan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan tadi sedikit memberikan pencerahan untuk awal mula kita ya di malam pertama Ramadan ini. Pesan saya tetap, jadilah gelas-gelas kosong di 30 malam sampai 30 malam nanti. Dengarkan baik-baik ilmu yang disampaikan dengan adab kita, karena banyak kadang ustadz sampai ya yang disampaikan perkara ilmu tapi kita tidak menjaga adab ya. Al-adab fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Mudah-mudahan ayah bunda Allah sudah sampaikan kita di Ramadan ini. Saya doakan bersama, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh berkah untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan Ramadan dari kita semua. Amin. Mudah-mudahan doa-doa kita, munajat-munajat kita, harapan-harapan kita di Ramadan ini betul-betul Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Kaidah mengatakan haji apa orang yang umroh, maka ketika Allah gantikan ada Ramadan di sini, maka Ramadan ini penggantinya bagi kita yang tidak bisa berangkat umroh. Maka berdoalah di sini, berzikirlah di sini, berharaplah kepada Allah di Ramadan ini, karena Ramadan ini istimewa. Kalau di bulan-bulan lain tempat doa itu dipilih-pilih waktunya. Kalau Ramadan sepanjang masa sebulan Ramadan semuanya mustajabah untuk doa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semuanya Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz. Acara berikutnya hati ke hati yang akan disampaikan oleh Saudara Hafiz. Kepada Saudara Hafiz dipersilakan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati seluruh jemaah di Istiqlal, semoga kita Allah Ta'ala berikan kemudahan dalam mencari rezeki, sehingga rezeki yang diberikan dimudahkan untuk diinfakkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini di malam pertama saya tunjuk sebagai untuk acara hati ke hati. Semoga Anda benar-benar dari hati ke hati, jangan sampai dari hati sampai ke jantung, tiba-tiba naik emosi. Karena masalah uang ya. Saya yakin semua kita ini punya masalah. Orang di kampung ada masalah, orang di kota ada masalah. Orang yang punya anak ada masalah, orang yang tak punya anak pun ada masalah. Orang yang punya istri bermasalah, orang yang jomblo lebih
jangan hidup mati saja. Saya tahu semua kita ini ada masalah, tapi berbeda-beda masalahnya. Betul Bu? Apanya berbeda? Berbedanya itu nominalnya. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita langsung bacakan. Sambil saya bacakan, Bapak Ibu yang mau sedekah untuk malam Ramadan, angkat tangan, nanti antar ke depan atau kita jemput uangnya. Ya, kita bacakan dahulu. Alhamdulillah, sampai malam pertama ini sudah ada 14 malam. 14 malam yang membayar lunas untuk Ramadan kita. Dan lebih kurang sudah 53 malam. 53 malam yang mendaftar di spanduk. Nama-nama yang untuk donatur Ramadan dibikin sama panitia 70 malam. Nanti kalau lebih kita tambah lagi spanduknya. Semoga setiap kita yang hadir di malam ini ada nama kita hendaknya di spanduk itu. Amin. Yang pertama kita sebutkan dari Bapak Haji Afrizal 2 paket 600.000. Dari Bapak Musa 300.000 1 paket. Bapak Haji Gunawan 3 malam 3 paket 900.000. Bapak L RT3 RW12 2 malam 2 paket 600.000. Bapak Haji Afrizal 1 paket 300.000. Haji Wak 1 paket 300.000. Bapak Asram 1 paket 300.000. Almarhum Nurani 1 paket 300.000. Toko Family Grafika 1 paket 300.000. Dari Toko Arafah Sekretaris Panitia Ramadan Ustadz Kadri 1 paket 300.000. Alhamdulillah malam ini 1 buah amplop dari almarhum Bapak Haji Hasanuddin Siregar 1 malam. Lalu berikutnya dari Ibu Haja Ida Lubis 1 malam. Alhamdulillah 2 malam kita terima. Lalu berikutnya dari Sultan almarhum Sultan Karim dan almarhumah Syamsinar, kakek nenek saya 1 malam. Walaupun uangnya uang salah buat. Ya uang kali salah buat ya. Mudah-mudahan berkah. Nanti Bapak Ibu yang mau salah buat hubungi awak. Promosi. Aduh promosi, itu dari kita kalau pegang ini promosi. Kalau mau nanti mau promosi, silakan duduk sini. Kita suruh kita atur jadwalnya. 300.000 lunas. Ada IG. Insyaallah nanti lah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berinfak nih, jangan sampai besok pagi dah meninggal. Kalau meninggal besok pagi, malam ini sudah catat nama, insyaallah diterima sedekahnya. Amin. Ada Bapak Ibu yang hari ini kalau tak bawa uang, catat saja nama dulu. Uang bisa belakangan, yang penting nama dicatat dahulu. Bapak Ibu kalau malu-malu boleh bisik-bisik. Ustaz, kalau ada mau gini-gini Ustaz kejar Ustaz. Ada Bapak Ibu, kita kasih waktu 2 menit aja untuk sedekah ini tak usah lama-lama. Yang mau silakan sampaikan kita. Ada Bapak Ibu? Tak perlu bayar dulu uangnya, catat nama dulu. Ada? Lanjut ya? Insyaallah besok tanggal 4 April akan kita datangkan ustaz atau ulama dari Palestina sedang kuliah S3 di Turki. Insyaallah pada subuh hari Selasa mengisi kajian di Masjid Istiqlal kita ini. Mari sama-sama kita ramaikan ulama ini dengan sama-sama kita berinfak terbaik dan mencari ilmu. Semoga Allah Taala berkahi kehidupan kita. Lalu insyaallah sekalian saya tutup pada malam ini sebagai protokol. InsyaAllah imam kita pada hari ini Bapak Haji Maskur dan sebagai bilalnya Bapak Sudarsono. InsyaAllah Rizky. Ustaz Roja dan bilalnya Besok siapa Rizky imamnya? Alhamdulillah semoga seluruh sedekah yang Bapak Ibu berikan tambah ini 2, 1. Jadi total malam ini yang sudah membayarkan lunas untuk paket Ramadan totalnya 14 tambah 3 totalnya 17 malam. Semua khususan seluruh donatur yang bayar lunas sama yang mau catat spanduk Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu saya bacakan doa
Allah, berkahilah rezeki orang yang sedang menyumbangkan hartanya, ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah anaknya soleh, soleha. Amin. Ya Allah, jadikanlah anaknya hafiz-hafiz, alim, alimah, da'i, da'iyah. Ya Allah, amin. Ya Allah, jadikanlah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Allah, jika keluarganya sakit, angkatlah penyakitnya, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah hidupnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Aku kalau mungkin sampai saat ini tidak ada yang mau daftarkan, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, boleh nanti setelah salat tarawih boleh jumpai kita. Saya mohon maaf jika dalam sebuah ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit komentar Bapak Ibu, lupa saya. Ini dari Bapak Zainal dan tim Mak